Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi penyebaran virus corona yang semakin cepat di tanah air, banyak desakan kepada pemerintah untuk segera melakukan lockdown. Tujuannya jelas, untuk memutuskan penyebaran rantai virus corona. Tapi di samping itu, banyak juga pendapat yang mengatakan memutuskan Indonesia untuk melakukan lockdown justru bisa menimbulkan efek chaos sebab akan menimbulkan masalah khususnya di bidang ekonomi yang tentunya akan merambat ke semua lini sektor kehidupan. Saya tidak bisa membayangkan betapa dilematisnya Pak Jokowi sekarang. Tetapi sebagai kepala negara, beliau harus tetap tenang. Tentu dengan sambil tetap menjalankan tugas-tugasnya. Teman-teman yang menyuarakan lockdown, saya paham itu berasal dari niat baik dan kepedulian atas bangsa ini. Tapi ada memang hal-hal yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Apa efek jika dilakukan lockdown? Yakni diprediksi ya bisa terjadi chaos seperti itu. Negara lain memang sudah melakukan lockdown, tapi permasalahannya adalah apakah kita masyarakat ini sudah siap melakukan hal yang sama? Siap untuk mendukung dan taat sepenuhnya jika pemerintah kita menetapkan langkah tersebut, baik secara fisik ataupun secara mental. Jangan sampai saat kita dikarantina di rumah masing-masing, misi pemutusan rantai corona belum selesai, kita sudah gaduh di sana-sini. Entah itu karena masalah ekonomi, psikis, dan lain-lain. Dan kalau itu terjadi, pemerintah sudah menyiapkan solusikah untuk hal itu? Contoh nyata saja saat pemerintah DKI meliburkan sekolah serta menutup tempat wisata di bawah pengelolaan Pemprov, apa yang terjadi? Masyarakatnya malah berbondong-bondong pergi ke puncak Bogor. Aneh memang, tapi nyata. Atau contoh lainnya, bagaimana respon kita saat pertama kali tahu bahwa ada 2 orang yang positif corona? Masker diborong, diperbutkan dengan harga yang fantastis dan mengakibatkan kelangkaan terhadap orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Jadi, kalau dilakukan lockdown, bisa didapatkanlah gambarannya bakal seperti apa nantinya. Kita mungkin mikirnya pokoknya harus lockdown. Tapi tidak sesederhana itu, kawan. Perlu pemetaan yang baik untuk memilih melakukan mana yang tepat untuk dilakukan terhadap bangsa kita. Di sini teman-teman, menurut saya, ada baiknya kita support pemerintah dengan tidak menambah kekacauan atau kegaduhan di tengah situasi seperti ini. Ada beberapa hal yang mungkin dapat kita lakukan. Yang pertama, lakukan usaha pencegahan pribadi seperti yang sudah ditetapkan oleh WHO. Yang kedua, Pak Jokowi nggak akan bisa menangani kasus ini sendirian, sekalipun keputusan penting ada di tangannya. Tapi kita semua harus ikut andil melakukan pencegahan di keluarga kita dan di lingkungan kita masing-masing. Dari RT, RW, kecamatan, bupati, wali kota, gubernur, harus ambil peran sesuai cakupan wilayah yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Bandara harus menjadi salah satu fokus penjagaan kita. Karena di bandara orang keluar masuk yang kita tidak tahu apakah dari daerah yang sudah positif atau tidak. Di tingkat daerah misalnya, stasiun-stasiun bus juga harus diwaspadai. Mulai dipikirkan cara untuk antisipasi dini. Sekalipun daerah itu mungkin belum terpapar virus, pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi dini pencegahan ke masyarakat. RT, RW mengawasi masyarakatnya. Orang-orang luar yang berkunjung ke daerahnya mungkin perlu pemantauan sebagai bentuk antisipasi. Ya mungkin dibilang lebay. Ya mungkin kita nggak akan berani bilang lebay kalau jika keadaan kita sudah seperti Wuhan.
Dan yang ketiga, jangan bersikap masa bodoh dengan mengatakan kalau sudah waktunya mati, ya bakal mati kok, sehingga tidak melakukan perlindungan diri. Dan dengan enteng masih sengaja jalan-jalan ke tempat daerah yang sudah jelas-jelas terpapar virus. Bayangkan jika kita terkena virus secara sengaja karena alasan tidak takut mati. Itu bisa menulari keluarga, juga orang lain. Dan apabila sudah kena, pasti ujung-ujungnya ke dokter juga. Dan dokter pun bisa tertular karena ulahmu sendiri. Please deh, jangan karena nilas titik rusak susu sebelanga. Jika sudah waktunya mati, ya bakal mati kok. Semua orang juga tahu hal itu dan percaya akan hal itu. Tapi bukan berarti kita dengan sengaja pamer bahwa kita tidak takut mati dengan menjerumuskan diri ke jurang yang justru menjadi beban bagi orang lain. Yang keempat, konsumsi makanan atau minuman yang secara medis diakui dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta terapkan pola hidup sehat. Ini perlu dilakukan sekalipun daerah kita belum terpapar virus. Dengan sistem imun tubuh yang kuat, kita jadi nggak gampang sakit. Bukan hanya corona yang perlu diantisipasi, malahan juga penyakit lainnya. Belajar dari apa yang terjadi di Wuhan saat pasien corona membludak, yang dimana pihak medis bahkan kewalahan untuk menanganinya, sehingga pasien-pasien dengan penyakit lain banyak yang harus ditunda penanganannya. Sampai di sini ngerti kan maksud arah omongan kita ini? Dan yang terakhir, tetap berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mohon padanya agar virus wabah corona ini segera diangkat dari muka bumi. Tetaplah berdoa dan bertawakal kepada Tuhan. Kemudian jangan lupa juga ikuti terus perkembangan terbaru dari virus corona ini agar kita bisa lebih waspada ke depannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.